Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Francisca Silaban, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, NIM 1709110516. Saya dari kelompok 3 Hukum Pemerintah Daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian desentralisasi dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi merupakan suatu bentuk tata pemerintahan di mana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Desentralisasi asimetris merupakan salah satu ide atau wacana yang kian marak diperbincangkan oleh ilmuwan, pemerhati, dan pelaku pemerintahan di Indonesia. Intensitas pembicaraan tentang desentralisasi asimetris ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas terhadap dilaksanakannya desentralisasi asimetris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diberikan otonomi daerah atau desentralisasi, pemerintahan pusat telah membuat kebijakan yang seragam dengan melahirkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi asimetris sangat terkait dengan kondisi di setiap daerah yang memiliki keragaman dan perbedaan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada sejumlah variabel yang bisa digunakan untuk membidik perbedaan konteks daerah tersebut, diantaranya adalah yang pertama, keragaman sosio-kultural dan politis yang seringkali khas dan spesifik atau khas kebudayaan. Yang kedua, politik regional yang muncul akibat dari ketimpangan sosial ekonomi sebagai implikasi dari politik pembangunan hingga memunculkan beberapa provinsi menuntut pembagian yang adil dalam hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga, kapasitas ungovernability, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan dasar atau bahkan political goods yang sangat berbeda. Selain tantangan yang bersifat internal tersebut, pengembangan sistem desentralisasi perlu juga mempertimbangkan konteks globalisasi atau eksternal yang semakin dalam menjangkau semua sudut kehidupan. Yang keempat, melindungi kepentingan nasional yang tidak mungkin diubah secara sepihak oleh pusat melainkan juga daerah. Semisal dalam respon perkembangan isu-isu security, daerah-daerah perbatasan yang rawan dan lainnya. Yang kelima, peran daerah dalam memperkuat kapasitas kompetisi nasional dalam level global. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi asimetris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan penerima desentralisasi asimetris adalah yang pertama, sebagai daerah khusus yang diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang kedua, daerah diperbolehkan membuat peraturan dan kebijakan sendiri untuk mengatur daerahnya tanpa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan bagi penerima desentralisasi asimetris yaitu daerah tersebut akan mengakibatkan pemicu daerah lain untuk mendapatkan otonomi khusus juga. Kelebihan bagi negara pemberi desentralisasi asimetris adalah negara tersebut dapat menjaga daerah otonomi dan kedaulatan negara. Kelemahan bagi negara pemberi desentralisasi asimetris yaitu ketika tidak diberikan maka daerah tersebut melakukan perlawanan dengan gencatan senjata. Baiklah, demikian dari penjelasan saya.